diri untuk mendampingi Bapak dan Ibu hingga akhir acara nanti. Sebelum kita melaju ke acara selanjutnya, tidak lupa saya ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu yang bergabung via virtual melalui Microsoft Teams untuk mengaktifkan kamera, menonaktifkan audio, serta menggunakan virtual background yang telah tersedia. Baiklah Bapak dan Ibu, marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak dan Ibu, pertama-tama kami menghaturkan terima kasih banyak atas partisi Bapak dan Ibu yang menyempatkan untuk berkumpul dalam majelis yang mulia pagi hari ini. Kemudian, tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, yaitu Ustadz Dr. Atabik Lutfi LCMA. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh kepala kantor, kemudian dilanjutkan dengan acara inti yaitu penyampaian materi oleh narasumber, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan diakhiri dengan penutup. Baiklah Bapak dan Ibu, marilah kita menuju kepada acara pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ketua DKM KPPBC TMPC Morawali. Kepada Bapak Andi Wahyudi, kami persilahkan. Tes. Suara saya terdengar jelas ya? Siap, sudah terdengar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah dilantunkan dengan sangat indah oleh Bapak Andi Wahyudi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita. Selanjutnya yaitu adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala KPPBC TMPC Morowali. Kepada Bapak Rubiantara, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dona. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, teman-teman, Ustadz, pimpinan sekalian, puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa tak henti-hentinya ya kita ucapkan ya, dengan berbagai kondisi yang ada, selalu kita baik sangka. Ada yang mungkin sedang panas ria di Sulawesi sana, ada yang mungkin sedang hujan ya di Jabodetabek ataupun di tempat yang lainnya, tapi insya Allah ini adalah keberkahan ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat Ustadz Dr. At-Tabiq Lutfi, terima kasih atas undangannya. Ini suatu dejavu buat saya pribadi. Jadi saya selalu berada di depan beliau itu kalau ada kajian di kantor pusat. Jadi dulu, alhamdulillah ada amanah saya sudah 1,5 tahun di Morowali ini. Jadi bisa mengundang dan bersilaturahim kembali dan juga memperkenalkan kepada teman-teman di BC Morowali dan khususnya maupun secara umumnya di teman-teman BC Sulawesi Tengah ataupun Sulawesi dan bahkan nasional. Mudah-mudahan karena undangan kami memang kami tujukan ke luar ya, ke secara nasional. Bahkan ada teman-teman Kemenq lainnya selain Bea Cukai. Ada pajak, KPPN, KPKNL, DJPB, dan KPPN dan yang lain-lain. Terima kasih Ustadz. Sebelum lanjut saya menyapa dulu ini, terima kasih sudah hadir para pimpinan. Ada dari BC Luwuk, terus ada dari Pantoloan, Gorontalo, ya, Manado, Bitung, bahkan ada dari KPPN Poso, KPP. Ini rekan saya juga dari Toli-Toli, KPP Toli-Toli, terima kasih. Dari Kanwil DJPB, luar biasa. Ada di kantor pusat juga, sepertinya ada dari Batam. Nah ini berkumpul semua, Tad. Alhamdulillah, mohon maaf tanpa menyebutkan, mohon maaf belum bisa menyebutkan satu persatu, tapi terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahan ya dalam acara ini. Ustadz, teman-teman sekalian, memang kami di Kementerian Keuangan sekali lagi bekerja semua yang mungkin ada, tapi di Kementerian Keuangan tantangannya luar biasa, Tad. Mungkin Ustadz juga melihat ya ataupun fenomena sekarang terkait Kementerian Keuangan dengan tantangan-tantangannya. Kalau di kami pertama mungkin kami ya di Sulawesi ini rata-rata ataupun di tempat yang lain tantangannya biasanya banyaknya terkait jarak begitu ya. Jarak gitu. Rata-rata juga saya lihat fenomena teman-teman yang berkeluarga pun setelah pertimbangan matang-matang mungkin ya, dan yang lainnya akhirnya meninggalkan keluarganya di kota besar. Nah ini tantangan pekerjaan ataupun tantangan kita secara pribadi, khususnya teman-teman di remote area. Terus juga dari sisi lain tentu saja ada biaya-biaya begitu ya, artinya suatu dampak yang luar biasa.
yang notabene kita harus mengatur ritme pekerjaan kantor sedemikian rupa. Terkait proses bisnis pun Kementerian Keuangan dengan tusinya ya mengelola keuangan juga tidak kalah luar biasanya tanggung jawabnya. Jadi di situ ada tanggung jawab besar yang notabene dampaknya kita manfaatkan bersama gitu secara kepemerintahan dan dirasakan oleh masyarakat. Tapi di sisi lain juga tentu saja godaannya sangat tinggi karena kita mengelola keuangan gitu. Sehingga bisa jadi mungkin perusahaan-perusahaan ya ingin memberikan fasilitas dengan tanda kutip dan yang lainnya, yang notabene ini tantangan tersendiri ya mungkin cerita-cerita kekinian juga bisa jadi karena gagalnya ya menahan godaan-godaan itu sendiri. Artinya kita harus menjaga integritas. Nah, keseluruhan itu memang menciptakan tantangan yang luar biasa. Di sisi lain kita akan menghadapi bulan Ramadan gitu. Nah, bulan Ramadan ini tanda kutip terkadang dimaknai sesuatu yang melemahkan gitu karena memang kita eee berpuasa begitu ya, tidak diberikan tanda kutip secara secara, eee, apa logiknya itu tidak ada asupan gitu, lemas gitu ya, lemah begitu. Nah, ini tantangan ini bagaimana nih menyikapinya dengan bulan Ramadan? Nah, kita ingin berharap dan Ustadz bisa memberikan pencerahan kepada kami semua terkait bagaimana Ramadan itu bisa jadi ternyata bukan melemahkan tapi menjadi kekuatan tersendiri untuk kita dalam bekerja ya. Dan syukur kita ke depan itu menjadikan Ramadan kali ini menjadi batu loncatan gitu untuk kita mengeskalasi dan meningkatkan kapasitas diri khususnya dalam menjawab tantangan-tantangan yang diamanahkan kepada kita ini. Jadi makanya kami mengambil tagline momentum Ramadan ini untuk menjadikan kita lebih berikhlas, berbakti, dan semangat mengabdi. Dan insya Allah di balik itu tentu saja ada kebaikan bagi kita pribadi maupun masyarakat. Ya mudah-mudahan Ustadz bisa memberikan gambaran itu dan memberikan semangat bagi kami dan juga tentu saja menjadi keberkahan bagi kami semua di institusi Kementerian Keuangan ini. Mungkin itu, teman-teman sebagai pembuka. Sekali lagi terima kasih semua yang sudah hadir. Mari kita saksikan dan dengarkan tausiah dari Ustadz Dr. Atabik Lutfi nanti. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rudiantara yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya adalah acara inti, yaitu adalah penyampaian materi oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu tausiah dalam Tarhib Ramadan dengan tema Ikhlas Berbakti, Semangat Mengabdi, yang akan disampaikan oleh Dr. Atabik Lutfi, LCMA. Namun, sebelum saya persilahkan kepada beliau, akan saya bacakan terlebih dahulu CV singkat dari narasumber kita kali ini. Dr. Atabik Lutfi, LCMA, tempat tanggal lahir Majalengka 24 Januari 1970. Sudah menikah dengan 5 anak, kemudian saat ini bekerja sebagai dosen dan juga mubalik. Sempat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia tahun 2017 hingga 2020, serta Ketua Bidang Dakwah PPIKD tahun 2016 hingga 2021. Kemudian pendidikan singkat beliau yaitu lulusan Pondok Modern Gontor, Jawa Timur. Kemudian S1 jurusan Al-Quran dan Dirasat Islamiyah Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Kemudian S2 jurusan Al-Quran Hadis, Universitas Kebangsaan Malaysia, dan S3 jurusan Al-Quran Hadis, Universitas Kebangsaan Malaysia. Beliau juga merupakan mubalik sekaligus dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan dosen program Pasca Sarjana Universitas Islam Jakarta. Saat ini, beliau juga aktif menjadi narasumber kajian di beberapa kantor pemerintahan dan juga kantor swasta.
Luar biasa sekali memang narasumber kita hari ini. Tanpa berpanjang lebar, marilah kita bersama-sama mendengarkan tausiah dari beliau. Kepada Dr. Atabik Lutfi LCMA, kami persilahkan. Baik, terima kasih MC kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Kepala BCC Morowali, Bapak Rubiantara. Terima kasih Pak bersilaturahim pagi hari ini meskipun secara virtual, dan mohon maaf tidak bisa saya tampilkan background yang sudah disiapkan, tapi insya Allah kita semuanya ikhlas ya. Segenap pimpinan di BCC Morowali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Ketua Dekan kita, Pak Andi yang sudah menyampaikan tilawahnya tadi, bacaan Al-Qur'annya, Bapak Ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Buah mangga, buah durian. Dibelinya di Kampung Rambutan, sebelah kampung saya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kesibukan itu membawa keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Sudah Amin. terdengar suara saya? Siap, Clear. sudah terdengar. Bagus. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah selalu kita bersyukur kehadirat Allah atas semua keadaan, atas semua anugerahnya yang tiada bisa kita menghitungnya. Karena kita selalu mensyukuri Allah, maka Allah senantiasa selalu bersama kita dengan rahmatnya, dengan pertolongannya, dan dengan keberkahannya. Mudah-mudahan Allah berkenan menerima semua amal ibadah kita, membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua, keluarga besar BCC Morowali, anak keturunan kita, sahabat, rekan-rekan kita, adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu berharap syafaatnya. Untuk itu kita selalu ikhlas dalam melakukan bakti kita, semangat dalam melakukan pengabdian kita. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya Nabi Muhammad yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tema yang sangat bagus, izin Bapak Kepala, adalah tentang momentum Ramadan dalam rangka menguatkan keikhlasan kita berbakti, menguatkan semangat kita mengabdi. Saya sangat yakin, kita semua sangat yakin, kita sudah ikhlas berbakti, sudah semangat mengabdi. Namun Ramadan itu dikatakan oleh para ulama adalah momentum akselerasi, peningkatan. Karenanya kita bukan sholat di bulan Ramadan saja, sebelumnya juga sudah sholat, tapi kita tingkatkan. Kita bukan berarti tidak pernah puasa kecuali Ramadan. Karena ada yang ditanya, kapan ngajinya? Nanti Ramadan Ustaz. Kapan infak sodakoh? Kita nunggu Ramadan. Kapan mau semangat beribadah? Kita nunggu Ramadan. Ramadan bukan satu-satunya bulan untuk kita ikhlas berbakti, semangat mengabdi, beribadah. Tapi Ramadan itu dikatakan para ulama sebagai puncaknya. Ibarat puncak, itulah torehan ya, yang paling agung dari kita. Itulah capaian yang maksimal bagi kita. Karenanya tepat sekali kita sudah ikhlas berbakti insya Allah. Kita sudah semangat mengabdi dengan tadi godaan-godaan yang disampaikan Bapak Kepala. Ya, yang ternyata godaan itu juga bukan hanya untuk Bapak Ibu ya. Kami juga godaannya sama sepertinya ya. Apalagi harus jauh dari keluarga, jauh dari handai tolan. Namun insya Allah dengan modalitas Ramadan menjadi waktu yang sangat berharga untuk kita tingkatkan kembali, kita recharge kembali ya semangat kita dalam mengabdi kepada bangsa yang kita cintai, sekaligus bingkainya adalah ikhlas berbakti.
Kalau kami di Kementerian Agama ikhlas beramal ya. Nah, di sini di BCC Morowali ya Pak Kepala ikhlas berbakti. Tapi sama aja ya, beramal dan berbakti insya Allah. Inilah beberapa catatan saya Bapak Ibu, mohon di-share filenya. Yang pertama ingin saya sampaikan tentang konsepsi syukur. Karena orang yang bersyukur itu akan semangat untuk beribadah, berbakti, dan mengabdi. Kita catat Nabi Muhammad SAW. Kenapa maksimal ibadahnya? Kenapa bagus amalnya? Kenapa mulia akhlaknya? Karena beliau memang afala akun abdan syakura. Tidakkah aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur? Maka syukur itulah yang menjadikan para sahabat semangat. Padahal mereka itu sangat terbatas. Kesederhanaan, sarana prasarana yang tidak memadai dalam tanda kutip. Tapi kita membaca dalam sejarah para sahabat, para ulama, para tokoh kita adalah mereka yang semangatnya amat sangat tinggi dengan keterbatasan. Justru kata Imam Ghazali, keikhlasan itu berbanding lurus dengan godaannya. Semangat itu berbanding lurus dengan godaan. Jadi kalau godaannya kecil, ya nilai ikhlasnya kecil. Godaannya besar, nilai ikhlasnya besar. Godaannya kecil, nilai syukurnya kecil. Godaannya besar, nilai syukurnya besar. Jadi kita jadikan godaan atau apapun yang kita alami dalam kita mengabdi kepada negeri ini adalah dalam rangkaian kita ingin meningkatkan syukur kita ingin meningkatkan keikhlasan dan semangat kita. Asyukru itu secara bahasa al-madhu. Karenanya kita bersyukur dengan mengucap Alhamdulillah. Namun dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab tafsirnya, karena saya Pak Kepala dikatakan pakar IT. Ini Bapak Ibu banyak yang pakar IT. Saya juga pakar IT, ilmu tafsir. Jadi biar keren IT. Ada juga dikatakan, wah ini pakar IQ. IQ kan ilmu Quran. Alhamdulillah ya. Biar keren kami di kampus menyebutnya pakar IT. Fakultas apa? IT. Wah, keren banget ini IT. IT itu apa? Ilmu tafsir, Pak. Alhamdulillah ya, nggak ada masalah kan. Yang penting kan semangat. Karena kalau ilmu tafsir, apaan itu? Orang nggak paham. Sekarang kalangan milenialis paham. IT itu hafal. Ya, ayo kita masuk ilmu IT. Semangat dia. Ternyata baca kitab. Ayo kita belajar ilmu IQ. Apa itu? IQ kan sudah hafal. Ternyata ilmu Quran. Tapi jangan dibawa ke ilmu hadis ya. Nanti fakultas apa? Fakultas ilmu hadis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, ada satu nikmat yang bernama nikmat waktu. Boleh slide-nya berikutnya ini. Nikmat waktu itu yang paling tinggi adalah nikmatu Ramadan. Jadi Ramadan itu waktu yang spesial bagi siapapun untuk menoreh karya-karyanya. Kita katakan ibadahnya Nabi di bulan Ramadan itu bukan ibadah yang hanya hablum minallah. Tapi porsi terbanyaknya adalah hablum minan nas. Memang sulit. Menggandengkan hablum minallah dan hablum minan nas itu tidak mudah. Tadi Pak Kepala sudah menyampaikan. Kita dalam menahan lapar dan dahaga, tidak ada asupan, terkadang memang berat. Namanya juga godaan, namanya juga ujian. Kalau ringan itu namanya istirahat. Justru inilah momentum terbaik sebagai waktu yang paling agung. Maka dikatakan oleh Nabi, ada dua nikmat yang kadang kita tertipu atau kita terbuailah. Yaitu nikmat yang pertama adalah saat Allah anugerahkan untuk kita sehat walafiat, malah kita tidak beramal. Atau saat Allah anugerahkan waktu luang, dalam tanda kutip, Ramadan ini dalam tanda kutip, waktu kita lebih banyak orientasinya ibadah dan amal. Berarti memang Allah berkehendak dikurangi waktu makan, waktu minum, atau waktu yang lain. Siang hari itu kan kita ya sudah, kalau zuhur biasanya kita cari makan di luar. Pulangnya jam 1 atau jam setengah 2. Tapi karena tidak ada dan memang tidak boleh makan dan minum, maka kita bisa lanjutkan amal dan ibadah kita. Itulah berarti kita sudah memahami nikmat yang agung namanya al-faragh.
Sebagian ulama hadis mengatakan waktu luang ini waktu luang dari asupan-asupan jasmani. Karena kalau di hari-hari selain Ramadan kan yang kita pikirkan banyak, termasuk makan apa, minum apa. Kalau di Ramadan, alhamdulillah yang terfikirkan itu saya beribadah apa, saya beramal apa. Minimal nih teman-teman ya, kalau udah sore itu sudah ingat waktu maghrib, waktu sholat, bagus. Maghrib masih lama Pak. Jam 2 aja sudah nanya maghrib, waktu sholat, itu bagus sekali ya. Pagi-pagi juga sudah nanyanya waktu subuh. Subuh masih lama enggak? Nah, itu kan bagus ya. Artinya pikiran kita itu orientasinya lebih banyak adalah memenuhi unsur-unsur yang bernama spiritualitas. Tetap penting unsur yang bernama kebutuhan fisik, kebutuhan jasmani, tapi dilatih oleh Allah agar asupan-asupan yang terbaik adalah asupan-asupan rohani. Hadis Nabi mengisyaratkan, slide berikutnya, bahwa bersyukur itu intinya adalah banyak mengingat Allah dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Ada doa yang selalu kita baca, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Jadi mengingat Allah itu membutuhkan pertolongan Allah. Mensyukurinya membutuhkan pertolongan Allah. A'inni, apalagi beribadah dengan sebaik-baiknya. Dan bagi kita, sebagaimana disampaikan para ulama, ibadah itu tidak ada dikotomi sebagaimana ilmu. Jadi kalau kita pergi ke kantor, maka kita niatnya ibadah. Dan langkah kaki kita akan dihitung oleh Allah sebagai hitungan pahala. Langkah pertama, Allah angkat derajat. Langkah kedua, Allah hapuskan dosa-dosa. Masya Allah. Kalau Bapak Ibu lokasinya jauh, insya Allah pahalanya jadi jauh. Kenapa? Karena bagi kita tidak ada dikotomi. Ya, dikotomi sudah berakhir. Ya. Dikotomi itu hanya pembidangan. Saya bidangnya IT tadi, Bapak Ibu bidangnya di Bea Cukai misalnya. Itu hanya pembidangan saja. Makanya di kampus sama saja, mau fakultas apapun, agama itu nomor satu. Mau fakultas apapun, akhlak itu silakan saja. Itu yang ada di junjung tinggi. Mau dimanapun bekerjanya, akhlak itu urutan pertama. Maka saya setuju dengan tagline di Kementerian Keuangan, akhlak. Kenapa? Karena itu yang utama. Perbedaan profesi itu hanya pembidangan saja. Oh, bidang Anda di sini, bidang saya di sini, bidang kita di sini. Tapi nilai-nilai luhur tetap. Ya, di kampus tetap ada nilai luhur, di kantor, di rumah pun tetap. Dan Ramadan itulah momentum yang sangat berharga. Maka Allah perintahkan kita untuk menampakkan nikmat. Ini banyak yang kadang-kadang salah memahami, mohon maaf, Ad-Duha ayat 11, wa amma binikmati rabbika fahadits. Akhirnya diceritakan, maaf, yang sedang viral ya Pak Kepala, mohon maaf. Yang diceritakan itu adalah nikmat materi. Sebetulnya nikmat di sini adalah nikmat non materi. Yaitu kenikmatan-kenikmatan kita beribadah. Itu bagus untuk di-share. Kenikmatan-kenikmatan kita beramal soleh. Meskipun dalam tanda kutip nanti godaannya riya. Tapi riya itu bukan berarti tidak menunjukkan amal. Kalau riya itu identik dengan mempertontonkan amal, Nabi Muhammad itu paling riya. Kan beliau mengatakan, saya paling baik, saya paling bertakwa. Kok Nabi riya? Sejarah Nabi dicatat oleh para sahabatnya, didokumentasikan. Buya Hamka pun ya kehidupan pribadinya didokumentasikan. Para ulama kita pun didokumentasikan oleh murid-muridnya. Bukan dalam konteks riya, tapi namanya konteksnya pelajaran. Maka dalam teori pendidikan, di antara metode pendidikan paling ampuh adalah keteladanan. Kan keteladanan itu kan mempertontonkan, tapi dalam tanda kutip, bukan di media sosial ya. Ketika seorang anak bertanya, ayah udah umroh belum? Sang ayah takut riya. Jangan, ini nak, aku diem aja ya. Ya nggak begitu, sampaikan kepada anak. Alhamdulillah, kan beda bahasa riya dengan bahasa tidak riya itu beda. Allah Maha tahu. Alhamdulillah nak, ayah sudah umroh. Mudah-mudahan kamu bisa lebih baik dari ayah. Nah, itu kan motivasi. Itulah wa amma binikmati rabbika fahdits. Maka ayat ini tafsirannya di hadis Imam Tirmidzi, innallaha yuhibbu ayyara athara nikmatihi ala abdi. Allah itu suka melihat
bekas nikmatnya itu ada. Nikmat harta ada dalam infak sedekah. Nikmat tugas, nikmat pekerjaan juga ada dalam kesungguhan kita. Saya yakin dengan pendapat Imam Ghazali, Bapak Ibu, pada akhirnya profesi kita itu takdir Allah. Bapak Ibu tahu cita-cita saya dulu, kata almarhumah ibu saya, Pak Kepala, cita-cita saya itu jadi dokter, polisi, atau tentara. Ya, biasanya TK kan 3 ya, karena saya lihat bajunya keren, ada baju seragam. Dulu belum ada bea cukai soalnya ya. Waktu saya TK di kampung gitu kan. Iya kata ibu saya, kamu itu nak cita-citanya 3, nggak kesampaian semua. Nah, akhirnya ya apapun yang kita cita-citakan waktu kecil, itu Allah yang sudah mencatat harapan dan keinginan kita. Tapi pada takdirnya, mohon maaf, pekerjaan kita, profesi kita adalah takdir Allah. Nah kalau takdir Allah ya kita harus syukuri. Kenapa? Karena itu Allah anugerahkan sebagai bentuk kasih sayang dan kelayakan. Oh, Anda layak di sini. Ya sudah, Anda syukuri. Sebagaimana Allah anugerahkan harta, itu layak kalau bahasa saya. Semuanya sudah, studinya sudah kelayakan yang paling sempurna. Nggak mungkin Allah itu salah. Oh, layaknya kamu di sini ya. Kalau itu kita maknai sebagai rasa syukur, maka kita jadikan profesi apapun adalah semangatnya semangat mengabdi, maka kita akan muncul keikhlasan di dalam berbakti atau beramal. Itulah makna Allah suka nikmat apapun, termasuk profesi, itu nampak. Oh ini hambaku sungguh-sungguh nih beribadah, beramal, menjalankan tugasnya. Berarti dia mensyukuri karunia yang bernama pekerjaan. Lah kok malas-malasan, jangan-jangan dia nggak mau. Ya sudahlah, suatu saat saya ganti aja nih pekerjaannya. Karena di kantor nggak sungguh-sungguh, sudahlah kembali ke rumah aja. Misalnya ya, kalau ini bahasa yang mudah kita pahami. Tapi itulah keyakinan kita, syukur itu adalah satu hal yang sangat agung dalam kita mengimplementasikan ikhlas berbakti dan semangat mengabdi. Apalagi Ramadan, momentum yang tiada duanya. Bersyukur yang berikutnya, slide ketiga, adalah atas nikmat pekerjaan. Ada ayat Al-Qasas 77. Tadi kan tentang waktu, sekarang tentang pekerjaan. Mari kita tadaburi bahwa bersyukur atas nikmat pekerjaan itu diperintah oleh Allah. Yaitu apa? Tetap orientasi kita akhirat. Karena ibadah itu dalam rangka memenuhi akhirat kita yang terbaik, tetapi juga dalam rangka membaikkan dunia kita. Maka kata Allah, carilah pahala negeri akhirat dari apa yang Allah anugerahkan. Apa yang Allah anugerahkan? Ada keluarga, ada teman, ada sahabat, ada harta, ada penghasilan, ya, ada kendaraan, ada fasilitas-fasilitas. Tapi orientasinya semuanya adalah jangan lupa untuk akhirat. Maksudnya semua itu tidak boleh tidak, orientasi tertingginya semangat mendapatkan akhirat terbaik. Tapi Allah maha bijaksana, maha mulia. Jangan lupa bagianmu. Bahasanya kan bagianmu. Bagian itu tidak keseluruhan. Tapi kalau yang pertama keseluruhannya akhirat. Oh bagiannya, misalnya harta. Ya bagian keluarga ini. Bagian saya ini. Bagian fakir miskin ini. Bagian negara ini. Semuanya ada bagiannya. Kenapa? Wala tansa nasibaka. Itu kalau kita bahas menarik sekali ayat ini. Karenanya kata para ulama tafsir, ulama ulama IT, bahwa ini memandu kita bagaimana kita seksama menjalankan dunia dan akhirat. Karena akhirat kita tergantung dunia kita. Dunia nggak ngapa-ngapain, khawatir akhiratnya tidak dapat apa-apa. Karena ladangnya ada di dunia ini. Maka ayat ini Allah ingatkan tentang wabtagi, itu orientasi tertinggi, tapi wala tansa. Maka di hadis Imam Tabrani dan Baihaqi, Allah juga cinta orang itu bekerja, tapi bekerjanya secara itqan. Karena bersyukur, profesional, berintegritas, memberikan kemanfaatan, memberikan pelayanan yang seksama. Tentu tadi bahwa godaan dan ujian selalu ada. Kata kiai saya, Bapak Ibu, dulu saat nyantri, ya, berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, ya mati saja. Kalau tidak mau sulit,
tidak mau susah, tidak mau berpeluh-peluh, ya kata kiai saya, ya udah meninggal aja, meninggal nggak berpeluh. Padahal nanti peluhnya besar, yaitu di yaumil akhir. Itu kan peluhnya sampai menutupi seluruh tubuh di padang mahsyar kan. Keringat itu menutupi semuanya. Nah, itulah gambaran bersyukur atas nikmat pekerjaan. Maka kenapa pekerjaan ini penting? Berikutnya, karena ada pandangan dari para ulama. Slide berikutnya itu bahwa mereka itu meyakini ada dosa yang kita lakukan itu hanya bisa dihapus kalau kita berpenat lelah dalam rangka mencari nafkah keluarga. Maka ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim dan Al-Khatib serta At-Tabrani, min inna minaz zunubi la yukaffiruha as-shalah ilal humum fi talabir rizki. Jadi ada dosa yang tidak bisa dihapuskan, wallahu alam, tidak disebut dosanya. Kecuali kalau orang itu penat bekerja mencari nafkah. Padahal pekerjaan itu kan memang anugerah Allah. Maka kepenatan itu menjadi ciri bahwa orang itu ya dosanya diampuni. Karena ada dosa yang memang diampuninya dengan sholat, dengan infak, ya, dengan haji, dengan umroh, kafaroh kan banyak. Tapi ternyata ada dosa yang kita tidak tahu karena para ulama tidak menyebutkan. Yang itu kalau kita sungguh-sungguh, disitulah peluang kita mendapatkan ampunan dosa. Maka orang tidak bekerja tidak dapat ampunan. Di sini Nabi memberikan apresiasi paling tinggi kepada seorang Nabi Daud. Maaf Bapak Ibu, Nabi Daud kita kenal raja. Sudah super kaya lah. Pemenuhan pribadinya, keluarganya itu sudah dijamin. Tetapi beliau bayangkan bekerja. Dan pekerjaannya tahu? Masya Allah, beliau membuat perisai atau baju besi. Beliau nggak kerja, itu sudah memadai kehidupannya. Saya kagum kemarin di stasiun televisi ditanya tentang ada seorang nenek-nenek Bapak Ibu. Nenek-nenek ya 70 tahun ya berarti. Itu dia mempekerjakan 10 nenek-nenek dan kakek-kakek. Teman-temannya dulu masa SMP katanya. Dia bikin usaha, ya usaha kecil-kecilan makanan. Itu yang ia hire adalah itu nenek-nenek dan kakek-kakeknya SMP. Daripada kita duduk-duduk aja, kata nenek-nenek, yuk kita bikin makanan. Semangat itu, tentu dibantu dengan yang muda. Tapi ketika ditanya, lah ini kan satu hal yang positif. Sayang sekali, kita cuma duduk-duduk aja, kan kita tidak tahu kapan kita menghadap Allah. Tapi kalau saya menghadap Allah, ketika saya bekerja lebih baik dong dari saya menghadap Allah ketika saya duduk-duduk merenung gitu ya. Duduk-duduk ngelamun. Hebat sekali. Ya, saya punya mahasiswi ya, itu saya kok promotornya itu baru selesai S3. Ini di kampus yang depan Bapak Ibu nih, depannya Pak Rubiantara ya. Yaitu di UIJ, kan di situ Hutan Kayu. Di depan kantor pusat seberangnya ya, ada UNJ, ada UIJ. Itu usia 30 tahun Bapak Ibu, hebat, saya kagum. Sudah nenek-nenek kuliah S3 itu kira-kira gimana nyusun disertasinya, saya bingung, tapi tentu dibantu oleh anaknya ya. Tapi kan bahwa beliau semangatnya itu, kenapa? Saya tanya, kenapa Ibu sampai begitu Bu? Udah Ibu itu udah cukup, anaknya dokter semua. Udah cukup secara materi, udah nggak butuh dia. Dia katakan, Pak Kiai, kalau saya duduk-duduk di rumah, apa kata anak-anak dan cucu saya? Tapi kalau saya belajar kan, anak saya mengatakan, hebat. Cucu saya pun, wih nenek masih belajar ya. Kalau gitu aku juga belajar. Jadi semangat itulah yang tertularkan kepada anak cucunya. Dan betapa ya ia bekerja dalam tanda kutip ya. Kan bekerja tidak selalu dalam tanda kutip di tempat tertentu. Tapi kan belajar bagi dia adalah saya bekerja. Karena saya ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itulah motivasi yang sangat tinggi karena Nabi, para sahabat tadi beberapa cerita ya, sahabat Utsman itu ya beliau luar biasa pekerjaannya tetapi juga penghasilannya luar biasa dan beliau semangatnya tinggi tetapi semangat untuk memberikan yang terbaik untuk siapapun juga amat sangat tinggi. Kalau Bapak Ibu kita ke Madinah, saya dulu di Badan Wakaf Indonesia, itu ada Bi'ir Utsman, kita tahu ya, sahabat Utsman dulu mewakafkan sumur. Itu dari sumur yang kecil ya, yang mungkin nilainya waktu itu cuma berapa dirham itu ya,
Sekarang itu sudah T angkanya, ratusan triliun. Karena jadi hotel. Maka hotel di sepanjang Madinah Mekah itu kan wakfun lillah. Memang skemanya skema wakaf. Ya orang invest dana, kemudian itu diwakafkan. Tapi hasilnya untuk mauqif alaihi, yaitu orang-orang tidak mampu. Dan tidak berkurang karena wakaf tidak boleh berkurang dari modalnya. Misalnya 1T itu tetap. Tidak boleh dijual, dihibahkan, tidak boleh di apapun. Maka menjadi milik bersama. Nah, yang mengelola namanya nazir. Subhanallah, nazirnya luar biasa. Turun-temurun dari anak cucunya. Itulah gambaran bagaimana sesungguhnya kita sangat meyakini bahwa apa yang terjadi itu insya Allah ya. Jika kita terus-menerus meningkatkan, maka akan terjadi hal-hal yang kita inginkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita masuk kepada Ramadan. Ramadan itu ibadah tahunan yang waktunya sangat panjang, 30 atau 29 hari. Maka esensi dari kita menyambut hari ini Tarhib Ramadan adalah mempersiapkan diri. Ternyata mempersiapkan diri beramal itu diperintah oleh Al-Quran. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah oleh kalian apa yang kalian mampu dari kesanggupan-kesanggupan. Masya Allah, kemampuan materi kita, kemampuan waktu kita, kemampuan kesehatan kita, banyak sekali. Tapi saya batasi pada 3 hal yang kita persiapkan. Yang pertama adalah persiapan ilmu. Ilmu-ilmu Ramadan kita baca lagi. Apakah berRamadan itu identik dengan tidur-tidur? Tidak. Apakah berRamadan itu identik dengan kita bermalas-malasan? Juga tidak. Tercatat dalam sejarah Nabi dan para sahabat, berapa kali di bulan Ramadan ya ada peristiwa perang, ini sebagai contoh saja, itu menunjukkan semangat tertinggi. Bayangkan tidak makan dan tidak minum. Mereka melakukan perjalanan dari Madinah ke satu tempat, itu ada yang tetap berpuasa. Meskipun dibolehkan berbuka ya. Ini hanya untuk mengambil satu value bahwa mereka tetap mampu menjalankan tugas-tugas dari baginda Nabi. Meskipun keadaan sangat sulit. Bahkan Nabi juga sering dalam tanda kutip meletakkan batu di perutnya. Hanya untuk menjadi sebuah contoh bagi kita bahwa itulah persiapan tentang ilmu-ilmu Ramadan. Nanti di Ramadan menurut Nabi ini. Nanti banyak keutamaan-keutamaan Ramadan. Ada persiapan hati sebagai motivasi. Maka ikhlas di dalam kita melakukan bakti dan semangat mengabdi itu berbanding lurus dengan kesiapan hati kita. Jadi kalau hati itu bagus, motivasinya tinggi. Ada anak yang memiliki keterbatasan. Tapi dengan motivasi tinggi, ia melampaui anak-anak yang mendapatkan fasilitas lengkap. Ternyata kalau data di kami, yang berhaji itu adalah mayoritas ya 60 sekian persen itu dari kampung. Kan berarti motivasinya tinggi. Mereka nyicil gitu ya, nabung itu bukan setahun 2 tahun, itu bertahun-tahun. Ada jemaah saya sampai 20 tahun nabung untuk berangkat haji. Luar biasa motivasinya. Bagi dia kalau nggak sempurna rukun kelima, itu kami merasakan masih ada ganjalan Pak Kiai. Ya udah, tiap bulan itu ya udah nabung, kita simpan tabungannya terus begitu ya. Luar biasa. Kalau motivasi itu tinggi, maka tidak ada halangan dia. Yang penting kan semangatnya menjadi meninggi. Jangan lupa pula karena Ramadan ini banyak ya program-programnya, tetap dijaga kondisi fisik, sarana prasarana, karena memang tidak mungkin kita beramal maksimal kalau sarana prasarana terutama kesehatan dan sedikit harta kita ya, karena berbuka juga pakai harta ya, pulang kampung juga pakai harta gitu. Tapi tentu ini bagian yang ketiga. Yang inti ilmu Ramadan memang layak kita kaji kembali, kita gali kembali. Sebagaimana kita mau umroh itu saya baca-baca lagi bukunya. Karena ini bagi kita ibadah agung. Sayang kalau kemudian beribadah tanpa amal. Beramal tanpa ilmu. Karena kata Imam Syafi'i, fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang beramal tanpa ilmu ya ditolak oleh Allah. Kan sayang ya. Beramal apapun. Beramal di kantor juga kan ada ilmunya yang sudah dituntun, yang sudah ditetapkan dalam peraturan-peraturan. Semuanya itu ilmu bagi kita.
Demikian juga kita beribadah ilmunya, sholat ada ilmunya, bekerja ada ilmunya. Sayang kalau ilmu-ilmu Ramadan tidak kita kembali ingatkan. Kemudian selain mempersiapkan diri, slide berikutnya adalah membekali diri. Saya bagi dua. Memang karena berbekal itu penting. Ya, Bapak Ibu, ketika akan ke kantor kan bekal. Ya. Saya kadang dibekali itu Pak Kepala. Ya, beberapa teman-teman juga membekali. Saya ingat dulu kagum ya di Malaysia. Itu kuliah, mahasiswanya itu semuanya bawa bekal dari rumah. Nggak mau beli di kantin. Padahal ada kantin ya. Saya tanya, kenapa sih Ci gitu ya? Ya, kan lumayan katanya, menghemat lah Ci. Masa kami beli terus ya, suatu saat kami beli. Tapi kan di rumah ada istri, dia nyiapin, sayang katanya. Ada anak nyiapin, tidak. Dosen-dosen begitu. Saya kagum ya. Maksudnya adalah berbekal itu dari rumah. Bukan kita menafikan gitu ya. Tapi kan tidak selalu gitu ya, kadang-kadang. Karena itu adalah bagian dari berbekal. Bagaimanapun bekal Ramadan adalah takwa. Takwa itu salah satu maknanya adalah membiasakan ibadah dan kebaikan-kebaikan. Maka tercatat Nabi puasa di bulan Sya'ban, bahkan disebut hingga akhir bulan. Kecuali nanti hari terakhir, kalau nanti ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama dan MUI pada 22 Maret, berarti ya sudah. 21 itu ya, terakhir kita berpuasa, atau malah dianjurkan tidak sampai 20 saja karena khawatir 21 sudah masuk atau 22 sudah masuk. Nah, yang penting sampai akhir itu Nabi memperbanyak. Karena ada sebuah hadis bahwa kalau kita continue beramal, kemudian ada uzur, sakit atau bepergian atau mutasi gitu ya, pindah tugas, maka sepanjang kita rutin menjalankan satu jenis kebaikan, sepanjang itu pahalanya tetap dicatat oleh Allah. Kita ngaji, tiba-tiba sakit, atau ada tugas keluar kota, nggak bisa mungkin. Maka itu pahalanya Anda tetap sedang bermajlis. Anda sedang melakukan satu jenis amal. Ya, bahkan malaikat khusus itu ditugasi oleh Allah. Catat itu. Tulis padanya semisal yang ia amalkan rutin. Ya, jika ia tidak terikat sampai aku melepaskannya. Jadi terikat itu maksudnya sakit. Sakit kan diikat oleh Allah. Atau sibuk itu kan diikat oleh Allah. Maka dia tidak mungkin menjalankan hal-hal yang biasa dijalankan. Maka meskipun tidak, tetap catatannya luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, bagaimana bekal itu adalah takwa. Bekal 1 bulan adalah takwa. Maka ayat yang sudah dibaca tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Masya Allah. Jadi goal besarnya adalah takwa, dan takwa itu sebaik-baik bekal. Jadi awalnya adalah takwa, ujungnya takwa. Kenapa? Karena variabel takwa itu tidak ada yang tahu. Variabel takwa itu amat sangat luas. Orang berpuasa, ciri bertakwa. Di Al-Quran banyak. Orang menahan emosi, itu ciri bertakwa. Orang mengendalikan diri dari nafsu, ciri bertakwa. Orang yang hidupnya sederhana, ciri bertakwa. Ciri bertakwa banyak sekali. Orang yang sungguh-sungguh, ciri bertakwa. Kenapa? Karena takwa tidak bisa dibatasi. Takwa itu variabelnya banyak. Orang akhlaknya mulia, takwa. Dan takwa silahkan Bapak Ibu nanti cek di ayat-ayat Al-Quran. Ya. Kalau sudah Allah menyebut orang-orang bertakwa, itu sudah langsung surga. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Innal muttaqina fi maqamin amin. Atau yang sering kita baca surat An-Naba, innalil muttaqina mafaza. Udah langsung surga itu balasannya. Karena sudah banyak variabelnya. Tapi kalau orang beriman masih amanu wa amilus, nah, ujiannya amal soleh. Nggak ada lil mukminina langsung gitu surga, tapi mukminin wa amilus solihat, beramal, beribadah, menjalankan tugas dengan baik. Nah, variabel dari iman dan amal soleh itu jika kemudian disatukan jadilah takwa.
Dan inna akramakum indallahi atqakum. Maka mulialah orang paling bertakwa. Ramadan tujuannya adalah menambah variabel-variabel takwa kita. Sebagaimana tadi di awal, kita sudah bertakwa karena kita sudah sholat. Kita sudah beribadah, sudah bekerja. Tapi kita ingin la'allakum tattaqun, itu artinya lebih bertakwa. Meningkat takwanya. Dari mana parameternya? Variabelnya. Ini saya lakukan. Infak juga, sholat tarawih juga, iktikaf juga jika memang waktunya memungkinkan. Tapi bekerja juga tetap, memberikan yang terbaik juga tetap. Itulah variabel takwa yang tidak bisa dibatasi. Karenanya para ulama sulit membatasi. Orang paling bertakwa, ya sudahlah, paling banyak yang dilakukan dari kebaikan. Paling sedikit yang dilakukan dari dosa. Nah, itulah variabel-variabel takwa. Kalau biasa khutbah Jumat kan bertakwa. Apa itu takwa? Menjalankan sebanyak mungkin yang baik, meninggalkan sebanyak mungkin yang buruk. Jadilah orang yang bertakwa. Insya Allah saya sangat yakin, kita sangat yakin bekal Ramadan yang sudah sangat banyak dari para ulama itu menjadi landasan bahwa kita meningkatkan semangat mengabdi kita dan ikhlas di dalam berbakti kita, karena bagi kita tidak ada dikotomi. Kalau ada dikotomi, ini contoh saja Bapak Ibu. Kalau ada dikotomi, maka ada sahabat yang ahli di bidang yang lain tidak masuk surga duluan. Yang masuk surga para sahabat yang bidangnya bidang agama, misalnya bidangnya syariat, ustadz gitu ya. Enggak. Ada Khalid bin Walid, tidak bidangnya di bidang agama, yang dalam tanda kutip ahli syariah. Beliau kalau disuruh jadi imam, beliau serahkan pada sahabat yang lain. Ada Ibnu Mas'ud yang bidangnya di fikih. Tapi ada sahabat Zaid bin Thabit, itu bidangnya ditulis menulis dan bahasa. Beliau menguasai berbagai bahasa, termasuk bahasa Arab, bahasa Persia. Berarti Nabi juga tahu bahwa orang masuk surga dari berbagai bidang. Karena ketakwaannya macam-macam. Bapak Ibu, apakah yang masuk surga itu yang pakai, maaf, baju koko yang duluan ya? Enggak selalu. Jangan-jangan Bapak Ibu yang seragam itu juga sungguh-sungguhnya hanya Allah yang Maha tahu, dan itu bisa melayakkan kita ya lebih dulu masuk surga. Ini lebih dulu masuk surga bukan lebih dulu meninggal dunia ya. Maksudnya nanti gitu ya. Wah, Ustaz, jangan dulu dong. Kami masih banyak belum selesai. Maksudnya lebih dulu masuk surga saat dipanggil oleh Allah, kan panggilannya ada antriannya itu. Maka yang pertama dipanggil Nabi Muhammad. Orang kedua itu Abu Bakar. Iya, memang ada urutannya. Karena di dalam hadis Bukhari nanti ada orang yang terakhir dipanggil masuk surga. Waduh itu ya. Kalau dilihat hadisnya ada di dalam kitab Sahih Bukhari, luar biasa itu hadisnya. Dia ngerangkak begitu ya, karena udah pada gosong gitu ya. Tapi dia senyum ketika dikeluarkan dari neraka. Allah bertanya, apakah kamu bahagia? Aku sangat bahagia. Padahal wajahnya masih rusak begitu ya. Kenapa dia katakan, saya sudah mencium haruman surga. Subhanallah. Padahal orang berpuasa, mohon maaf, air liurnya saja kata baginda Nabi lebih wangi dari minyak misk. Ya, dari parfum jenis paling mahal. Kenapa? Karena bukan esensinya adalah pada keadaan jasad kita. Allah tidak melihat fisik kita, penampilan kita, bentuk kita. Tapi yang Allah lihat adalah hati dan amal kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Maka watazawwadu, ya siapapun berbekal takwa, dimanapun berbekal takwa. Kami yang di kampus bekalnya takwa. Bapak Ibu di lapangan bekalnya takwa. Di kantor pun bekalnya takwa. Yang dagang bekalnya takwa, maka tidak curang dalam berdagang. Kenapa? Karena kalau tanpa bekal takwa sangat mudah. Dikatakan di surat An-Nahl, ya, setan itu akan mudah menggelincirkan orang yang tidak punya ya takwa di dalam dirinya. Mudah sekali. Tapi dengan bekal takwa, maka insya Allah kita lebih mudah menjalankan tugas-tugas kita dengan sebaik-baiknya. Sedikit tentang ilmu-ilmu Ramadan, Bapak Ibu, ini untuk merefresh saya juga, mereview kembali ilmu-ilmu Ramadan, yaitu ilmunya tentang keutamaan Ramadan. Boleh, next slide. Ya, ilmu Ramadan itu ilmu tentang keutamaan.
karena motivasi itu paling penting bagi kita. Yaitu keutamaan Ramadan kita baca sebagai motivasi. Sebagaimana ya kita bekerja karena ada motivasi tersendiri. Kita juga berkeluarga karena yakin ada motivasi. Nah, motivasi itu adalah salah satu cara meningkatkan semangat ya mengabdi kita. Yang pertama, Ramadan bulan yang Allah istimewakan. Satu-satunya bulan yang ada di Al-Quran bulan Ramadan ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Syawal nggak ada di Al-Quran. Ya. Bulan Zulhijjah, bulan haji nggak disebut langsung, tapi Syahrul Ramadan. Dalam kaidah ilmu tafsir, kalau disebutkan khusus itu berarti ada keutamaan lebih. Kan sholat berjamaah disebutkan khusus, ada keutamaan. Sholat di Masjidil Haram ada disebutkan khusus, ada keutamaan. Maka Ramadan Allah wajibkan puasa. Salah satu malamnya, malam turunnya Al-Quran. Tidak mungkin Allah pilih turunnya kitab yang sangat mulia, kecuali di bulan yang sangat mulia, di malam yang paling mulia, yaitu Lailatul Qadar. Maka dalam ilmu tentang Ramadan yang dibahas oleh para ulama adalah Al-Baqarah 183, 187. Itu Madaniyah. Berarti apa? Sejarahnya panjang. Bahkan ada kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa ini bukan kita saja yang menjalankan. Orang sebelum kita itu puasa. Bahkan puasanya lebih dahsyat. Ingat Bapak Ibu, orang tua kita di zaman dulu, puasanya. Itu masak kadang-kadang dari jam 4, baru selesai menjelang maghrib. Sekarang Bapak Ibu gimana? Pesan saja sudah datang sendiri. Ma'idatan minas sama katanya ya. Hidangan dari langit. Karena melalui kuota. Sudah datang. Jadi fasilitas-fasilitas sudah sangat memadai untuk kita termotivasi dengan Ramadan-Ramadan yang agung ini. Karenanya kalau saya pribadi memang menjelang akhir ya sudahlah, ada tetangga yang masak, ya udah kita beli dari tetangga karena alhamdulillah sekaligus membantu ya untuk biaya mudik biasanya kan. Ustaz, beli dong dari kami. Kami mau mudik. Alhamdulillah, ya udah pesan 1 minggu. Kan bagus Bapak Ibu ya. Kita juga lebih leluasa ya, anak-anak juga lebih leluasa, sekaligus tentu ada rekan-rekan yang kita yang bisa bantu karena memang Ramadan ini bagi semuanya adalah peningkatan-peningkatan. Sehingga akan baik juga, ini tentu manajemennya yang akan kita lakukan bagaimana semangat itu tetap ada, ya mereka juga jadi semangat berRamadan. Wah, ini yang beli di tempat saya banyak ini. Wah, Ustadz beli, Bapak ini beli. Kan dia juga, tapi saya pesankan jangan sibuk-sibuk terus masaknya ya Bu. Sekali-kali sambil masak, dengerin pengajian, baca Quran, sehingga dia juga termotivasi. Dan alhamdulillah, itulah cara kita untuk menguatkan semangat bersama dalam kebaikan-kebaikan. Kemudian ada hadis dari Nabi bahwa ketika Ramadan datang, Allah buka pintu surga, Allah tutup pintu neraka, dan setan dibelenggu. Maka neraca atau grade kebaikan kita itu meningkat. Sedangkan neraca keburukan itu memang menurun. Sehingga para sahabat berharap 1 tahun itu Ramadan. Bayangkan, padahal mereka letih, mereka lapar, mereka juga haus. Kenapa? Karena motivasinya itu. Allah menyiapkan Ramadan khusus. Pintu surga dibuka, kata Imam Al-Khattabi, berarti kemudahan-kemudahannya itu lebih besar. Lihat saja, orang berlomba-lomba dalam kebaikan. Nggak ada yang tidak berlomba-lomba dalam kebaikan. Perkantoran menyiapkan takjilnya, Masya Allah. Menyiapkan program-program, yuk baca Quran bersama, ngaji bersama, ya santunan fakir miskin, anak yatim. Ini kan dalam rangka memacu semangat keikhlasan kita. Ikhlas itu dalam bahasa Imam Nawawi adalah manakala yang ia dapatkan, ia berikan pula kepada orang lain. Nah, itu tidak mudah. Tapi kalau yang didapatkan hanya untuk diri sendiri, kurang ikhlas. Maka dulu saya ingat ada almarhum Zainuddin MZ dalam satu ceramahnya. Masih banyak ya di YouTube. Itu kalau ikhlas itu yang kita makan, terus kita tidak ingat-ingat yang keluar. Nah, itu ya. Jadi yang kita dapat, kita berikan kepada orang lain dan kita tidak ingat-ingat. Itu ikhlas tataran paling tinggi. Tapi tentu itu kan bahasa yang dimodif oleh beliau. Pada hakikatnya bahwa semangat kita untuk beribadah Ramadan karena Allah buka pintu-pintu surga,
karena Allah tutup pintu neraka dan juga setan dibelenggu. Dan kekhususan yang lain, setiap anak Adam amalnya Allah lipat gandakan. Kecuali puasa itu untuk aku dan aku yang membalasnya. Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Itu slide yang keberapa berikutnya? Maka akulah yang membalasnya itu secara keikhlasan. Kadang Allah menyebut balasan langsung. Ya, ada angkanya. Tapi kadang Allah tidak menyebutkan balasan langsung. Kalau keikhlasan itu rendah, maka orang akan lebih terpacu melakukan sesuatu kalau balasannya angka-angka. Tapi kalau balasannya abstrak, orang kalau tidak punya keyakinan tinggi, nggak dapat balasan. Balasannya apa ini? Bapak Ibu, kalau sholat di masjid, ya ini Pak Ketua DKM, siapa yang sholat ke masjid dapat 50.000 sepertinya antri ya. Siapa yang datang ke masjid ini sudah dicoba soalnya. Di satu masjid itu dicoba, ternyata ampuh. Jadi yang sholat subuh berjamaah terus nanti dapat kupon, nanti diundi dapat umroh. Ampuh itu, bukan berkurang yang sholat, nambah banyak. Tapi ini latihan keikhlasan, nanti dibahas bab lain. Tapi perhatikan, saat Allah abstrakkan, kecuali puasa, aku yang membalasnya. Allah tidak menyebut. Sedangkan amal yang lain, Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Bagi orang yang mukhlisin, maka kalau Allah tidak menyebut itu, berarti lebih besar. Ada proposal yang ditawarkan ke kita, kita tawarkan ke para dermawan-dermawati, Bu, saya penuhi semuanya, enggak disebut angkanya. Itu sudah paling besar. Tapi kalau saya ambil yang 1 juta ya Bu, ya saya 1 juta berarti. Enggak salah ya. Cuman berarti kan angkanya disebut. Tapi seseorang mengatakan, ya saya cover untuk Ramadan ya Bapak Ibu, itu udah paling besar. Kenapa? Karena tidak menyebut angka. Dan Allah menguji keikhlasan seseorang memang tidak menyebut angka. Tetapi karena manusia, hamba Allah terdiri dari berbagai tingkat, Nabi juga menyebut angka sholat berjamaah 27. Nah kalau udah biasa sholat berjamaah, nggak lihat angka lagi. Kalau awal, lihat angka 27 nih. Daripada sholat sendirian, 1. Ini berjamaah 27. Kalau masih awalan, lihat angka. Setelah selesai, berkali-kali, nggak lihat angka. Kita udah nggak lihat angka lagi. Karena kita sangat yakin, lebih banyak yang Allah anugerahkan daripada angka-angka matematika yang notabene adalah untuk motivasi awal. Makanya angka itu penting. Tapi selesai dalam ilmu tasawuf, awalnya manusia akan melihat angka. Tapi kalau sudah makomnya tinggi, udah nggak melihat angka. Seorang Abu Nuwas, ya. Ini seorang tokoh sufi yang dulu di pesantren kami selalu dibaca itu ya. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahim. Ini seorang ulama besar. Beliau katakan, ya, aku bukan calon penghuni surga yang patut, tetapi aku tidak tahan masuk neraka. Nah, kita bingung kan? Ini posisinya di mana gitu ya. Itu bahasanya adalah keikhlasan super tinggi. Artinya sudah tidak melihat lagi angka, tidak melihat lagi apa yang saya dapat. Kalau masih melihat angka yang didapat secara ilmu tasawuf berarti masih belum sungguh-sungguh nilai keikhlasan. Jadi keikhlasan, kesabaran, kesyukuran itu memang bertahap-tahap. Ada tingkatan A, tingkatan B, tingkatan C. Kenapa? Karena memang keadaan manusia dari satu dengan yang lainnya memang berbeda-beda. Itulah makna dari beberapa keutamaan Ramadan yang disampaikan oleh Nabi, dijelaskan oleh para ulama hadis. Berikutnya, slide yang ke-11, puasa kita, atau langsung aja ke-12, ikhlas itu imanan wahtisaban. Kenapa Ramadan layak dijadikan momentum untuk meningkatkan keikhlasan kita? Nabi menyebutnya puasa itu imanan wahtisaban. Iman itu ada pada niat kita, keyakinan kita. Ihtisab itu kita hanya mengharap dari Allah. Mengharap rahmat, balasan, ampunan, banyak-banyak. Kalau masih ada harapan kepada manusia, berarti belum ihtisaban. Tapi niat memang wajib, karena itu rukun ibadah. Nggak boleh tidak ada niat, khususnya yang wajib. Kalau yang sunnah masih dibolehkan tidak niat. Tetapi maksudnya adalah
imanan wahtisaban itu adalah ciri keikhlasan beribadah Ramadan. Sampai ditegaskan oleh Nabi, man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Iman itu niat, yakin dengan Allah. Tetapi niat keyakinan kepada Allah harus diimbangi dengan ihtisab, hanya mengharap balasan atau hanya mengharap ridho. Padahal tadi di hadis sebelumnya, hadis qudsi mengatakan hanya puasa yang aku membalasnya. Sekarang dalam prakteknya kita juga demikian. Misalnya orang tua, ayo nak puasa. Ya, ini latihan untuk anak-anak kita. Nanti kalau puasa ibu kasih hadiah deh. Enggak disebut Bu ya, jenisnya. Kita uji keikhlasannya. Tapi kita sebut lagi di lain waktu, kalau kamu puasa 1 bulan, ibu kasih maaf sepeda misalnya. Itu beda nilai keikhlasannya. Tapi tidak dua-duanya boleh, karena ini untuk memacu semangat dulu. Tapi kalau disebut sesuatunya, biasanya anak kan, wah dapat sepeda nih. Tapi kalau tidak disebut sesuatunya, dia masih membayang-bayangkan, dapat apa ya? Tapi kalau keyakinannya tinggi, ibuku itu bagus. Jangankan sepeda, jangan-jangan juga yang dikasih adalah ya tiket pesawat pulang kampung. Nggak ada yang tahu kan? Karena itulah bahasa yang disampaikan sehingga kita yakin imanan wahtisaban itu menjadi landasan bagaimana momentum keikhlasan di Ramadan itu amat sangat tinggi. Kemudian juga rubbaso imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atus. Saya mengambil hadis ini sebagai resumenya adalah puasa itu lahir dan batin. Karena kata Nabi banyak orang puasa, lahiriah doang puasa. Akhlaknya tidak puasa, penglihatannya tidak puasa, jari-jarinya tidak puasa. Maksudnya antara bulan puasa dengan bulan tidak puasa sama aja. Padahal kan banyak orang puasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Kenapa demikian? Berarti puasanya lahiriah. Dalam tinjauan fikih, puasa itu meninggalkan makan dan minum dan yang membatalkan puasa. Itu lahiriah. Nah, batiniahnya adalah meningkatkan keikhlasan, meningkatkan ibadah, meningkatkan amal soleh, menurunkan ya pengandilian tinggi, menurunkan tingkat kemaksiatan dan dosa. Maka kenapa ada hadis-hadis yang mengingatkan jangan sampai puasa tidak dapat apa-apa. Betul Bapak Ibu, fikih itu harus kita penuhi karena syarat sahnya puasa. Jadi kalau ada orang berpuasa tidur dari pagi sampai menjelang maghrib itu sah puasanya, sah, nggak ada yang mengatakan batal. Tidur itu tidak membatalkan puasa, tapi yakin nilainya cuma dapat lapar dan dahaga. Atau sepanjang puasa dia malah berbuat dosa, nggak batal puasanya. Ya, misalnya berpuasa, slide berikutnya, berpuasa kok masih ngomongin keburukan orang, nggak batal. Jadi Kita tunggu sebentar ya, teman-teman. Pak Andi boleh hubungi Ustadz, Pak mati lampu atau seperti apa? Sebentar. Alhamdulillah. baik, sudah bisa lagi. Mohon maaf ini tiba-tiba ini ujian juga ya. Ya, Baik, aman, Tad. tiba-tiba. Silakan lanjut, Tad. Baik, bisa terdengar lagi, mohon maaf. Ya.
Jadi puasa ada dimensi fikih lahir dan ada dimensi ya nilai. Dan yang kita inginkan bahwa puasa itu memenuhi unsur-unsur fikih. Ya, orang ya, membicarakan keburukan orang nggak batal puasanya. Kecuali ngomongin orang sambil minum teh, itu batal. Tapi kan kita tidak mau puasa itu 1 bulan udah penat lelah tapi tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Karenanya disitulah isyarat dari baginda Nabi. Ya, laisa siyam minal akli wasyurb. Puasa itu bukan sekedar menahan lapar, tidak makan, tidak minum, tapi ada lagho. Ya, lagho itu hal-hal yang sia-sia. Apapun ucapan, perbuatan, rofas, ya kata-kata kotor, kata-kata provokatif gitu ya, fitnah. Bahkan kalau ada yang memprovokasimu ya, mengajakmu bertikai gitu ya, bermusuhan, katakan aku sedang berpuasa. Ini shaim. Itulah esensi dari keikhlasan dan semangatnya bahwa Ramadan ini tidak hanya lahiriah yang sedang diuji oleh Allah, tapi batiniah kita, hati kita, semangat kita, keikhlasan kita, kesyukuran kita, kesabaran otomatis juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah setelah kita membahas ada pandangan dari Imam Al-Ghazali. Nah, ini sangat bagus sekali. Ternyata berdasarkan hadis tadi, maka orang puasa itu dibagi 3 oleh beliau. Ada yang awam, ya cuman meninggalkan makan dan minum dan yang membatalkan puasa. Tapi ada khawas, selain meninggalkan yang membatalkan, meninggalkan yang mengurangi. Nah, mengurangi pahala puasa. Tidur bisa mengurangi. Ya. Kemudian melakukan dosa maksiat bisa mengurangi. Puasanya sah, iya. Tapi mengurangi. Ditambah yang ketiga tingkatan paling tinggi khawasul khawas. Meninggalkan yang membatalkan lahiriah, meninggalkan yang mengurangi batiniah, ditambah memperbanyak ibadah atau amal-amal yang sunnah. Maka Ramadan kan menambah amal sunnah. Yang wajib tetap ya sholat tetap 5 waktu ya. Tapi yang sunnahnya kita tambah. Dan sekali lagi ibadah yang dimaksud kalau kita bahas di slide berikutnya adalah bahwa Nabi itu memang beribadahnya tidak hanya ibadah fisik, tapi pikiran, hati, sikap, dan amal perbuatan. Nabi paling dermawan, berarti sikap atau juga perbuatan Nabi. Malam-malam Nabi bangun menghidupkan malam-malam terakhir Ramadan. Berarti secara fisik Nabi hadir di malam-malam itu. Mengajak keluarganya, berarti kan juga beribadah secara sosial, mengajak keluarganya, aiqadhu ahlahu, berarti ada nilai sosial di dalamnya, memberi hidangan berbuka, ada nilai sosial di dalamnya. Lengkap ibadah-ibadah Ramadan itu. Kemudian Nabi juga ya kerap ya memberikan sahabat apapun yang mereka minta menjelang hari raya Idul Fitri. Ya, bahkan beberapa anak yatim sempat dikumpulkan oleh Nabi. Tapi karena Nabi ya tidak mampu memenuhi sendiri, Nabi ngajak sahabatnya. Jadi ini teori Nabi itu begitu. Karena Nabi kan tidak selalu banyak gitu ya. Nabi kadang dapat banyak, kadang tidak dapat sama sekali. Memang pernah. Sehingga kalau Nabi tidak punya, beliau panggil sahabatnya. Sahabat, ini ada temanmu, teman kita, ada saudara kita. Kamu siap? Siap wahai Nabi. Jadi manajemennya bagus sekali. Sehingga Nabi ya orang-orang kagum dengan Nabi. Karena ketika Nabi punya, Nabi beri. Tapi ketika tidak berpunya, Nabi selalu mencari solusi agar orang-orang lain, sahabatnya juga ingin ya memberikan yang terbaik untuk sesamanya. Maka puasa itu perisai. Perisai itu berarti ya sesuatu yang membentengi diri dan tidak ada benteng paling kokoh kecuali kita insya Allah beribadah Ramadan. Dan disitulah menunjukkan bahwa ya Nabi tidak satu jenis ibadahnya, tidak satu jenis, satu warna ya amal solehnya, semua yang kita lakukan. Ya banyak yang nanya tentang profesi. Iya, di zaman Nabi kan tidak ada profesi. Pekebun sama petani. Pekebunnya juga kebun kurma. Nggak ada pekebun sawit, belum ada. Kemarin saya ke Sarolangun ya, itu sawitnya luar biasa di Jambi. Ada batu bara pula. Masya Allah. Mereka masih memahami konteks fikih klasik. Kan yang wajib bayar itu pertanian bahan pokok. Masya Allah.
Sekarang profesi itu sudah beragam. Ada dokter, ada konsultan, ada ASN. Ya. Penghasilan lebih banyak dari petani gitu ya. Dulu memang nggak ada profesi. Ya, para sahabat pekebun, pedagang, petani itu aja. Nggak ada dokter, belum ada. Maka oleh sahabat Umar kita berikan gaji pegawai. Ya. Tetapi dari situ ya dampaknya adalah banyak pemasukan kepada Baitul Mal. Ya karena tentu tidak mungkin mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Itulah maksudnya. Sehingga inisiasi dari Umar bin Khattab itu adalah inisiasi yang sangat agung. Kita sangat yakin ya Ramadan ini peningkatan dari berbagai bidang. Ada secara finansial, ada secara spiritual, secara sosial, secara keluarga. Ya tentu bagi yang berdekatan. Mohon maaf bagi berjauhan masih bisa pakai ya video call insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan lupa yang terakhir adalah persiapan doa. Tadi beberapa hal yang disampaikan itu adalah secara teorinya. Namun yang sangat agung, saya sangat meyakini. Bapak Ibu, kita yakin. Kita menjadi seperti ini, kita mampu menahan diri, kita mampu beribadah, mengabdi dengan baik, yakin itu adalah anugerah dan pertolongan Allah. Enggak mungkin tidak. Bahkan saya sangat yakin dengan orang tua saya, suksesmu bukan karena kamu hebat, tapi ada gurumu yang mendoakan, ada keluargamu yang mendoakan. Ada yang berani di sini, mohon maaf, tidak minta doa sama orang tuanya, keluarganya, nggak ada yang berani. Udah Bu, jangan doain aku udah sukses. Nggak ada. Semua kita butuh doa. Maka Ramadan ini adalah mustajabud doa. Doa kita amat sangat dikabulkan oleh Allah. 3 golongan ya yang tidak ditolak oleh Allah doanya. Orang yang kita berjauhan dari keluarga, tapi kan ada doa. Kita letih dan penat, tapi kan ada doa. Allah menguatkan. Kita ingin terus bekerja, kan ada Allah. Allah akan memberikan pertolongan. Kalau kita yakin dengan doa-doa kita. Maka persiapan doa para sahabat itu 6 bulan sebelumnya. Berdoa agar bertemu Ramadan. Di antaranya, selamatkan kami sampai Ramadan. Allahumma salimni ila Ramadan. Wassalim Ramadan li. Dan Ramadan jadikan sesuatu ya waktu yang aman, yang nyaman untuk beribadah. Wa tusallimhu minni mutaqabbala. Dan diterima amal-amal kita di sepanjang Ramadan. 6 bulan. Mereka itu mempersiapkan doa, maka ada ayat doa yaitu 186 di slide berikutnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bapak Ibu, 183 ada bicara puasa, 184, 185, 187. 186 ini tidak bicara puasa, tapi malah berada di ayat-ayat puasa, ayat usia. Bicaranya apa? Doa. Tapi kita tadaburi sedikit. Inni qorib, Allah amat sangat dekat. Allah dekat itu di berbagai ayat banyak. Misalnya di surat Qaf ya ayat 18, aku lebih dekat dari urat leher kalian. Allah dekat. Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aina kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Berarti Allah dekat. Ma'iyatullah. Tapi dekatnya di bulan Ramadan, karena ayatnya berada di ayat-ayat puasa Ramadan, dekatnya itu ujibu da'watad. Paling dekat kalau Allah mengabulkan doa kita. Ibarat kata kita dekat ini dengan teman-teman, maka saat kita membutuhkan dibantu oleh teman-teman kita. Tapi kalau dekat, tidak mau menolong, tidak mau membantu, itu jangan-jangan PDKT, pura-pura dekat aja. Atau Nge-lag lagi sepertinya.
Mohon maaf, ada kendala lagi. Sudah jalan lagi? Sudah, Ustaz. Ya, Ya, mudah-mudahan ini di tidak ada sini lagi. akses ininya bagus, wifi di rumah saya itu. Tapi mungkin tadi ada hujan sebentar. Baik, tentang doa, ya tidak ada yang bisa menafikan ini. Apalagi Bapak Ibu berada di tempat yang notabene mungkin jauh dari keluarga. Yang saya ingat dulu waktu kuliah di luar, ya, waktu nyantri di luar juga ya, karena semuanya di luar, gitu, luar kota dan luar negeri, memang yang paling tinggi adalah doa. Ketika kita yakin dengan doa, itu tenang kita ya menyelesaikan tugas itu. Wah, anak kan mendoakan di rumah. Bapak Ibu, jangan-jangan doa yang mustajab dari anak kita tidak tahu. Anak yang masih suci, yang tidak ada dosa, itu doanya mustajab. Pada dia cuma mengatakan, mohon maaf, nak, ayah pergi ya. Ayah selamat ya. Itu udah doa. Enggak perlu dalam tanda kutip, doa itu tidak selalu tekstual gitu ya. Ya Allah, ya. Ketika mengucapkan kebaikan, doa memang. Doa itu ada 3. Doa itu kita langsung menyebut apa yang kita minta. Doa itu dengan kita baca Quran, dengan banyak menyebut asma'ullah al-husna, itu doa. Atau kita ucapkan ucapan kebaikan, itu jadi doa. Karenanya ketika kita katakan, Pak, selamat di jalan, itu doa. Hati-hati di jalan. Wah, apalagi itu dari anak kita yang masih belia, yang belum ada dosanya, belum balik, itu amat sangat luar biasa. Dan kita merasakan hal itu. Kita sukses bukan karena maaf kita hebat, tapi banyak orang-orang mendoakan kita. Maka ketika kita membantu orang, kita juga boleh minta doa. Ya nak, jangan lupa doain kami ya. Kita santunan yatim gitu misalnya. Nak, jangan lupa doain kami, lancarkan urusan kami, mudahkan kami. Itu bagian dari strategi. Karena Ramadan ini Allah menyebutnya qaribun ujibu da'wata da'i. Kita highlight, dekat aku mengabulkan permohonan orang yang memohon kepada. Dekat yang lain biasa. Bukan berarti Allah tidak dekat. Kenapa Ramadan khusus? Karena kitanya juga dekat dengan Allah. Maka Allah lebih dekat. Saking dekatnya, ujibu da'wata da'i. Maka hadis yang ditampilkan pada slide berikutnya, ada 3 doa yang tidak akan ditolak. Pertama, orang puasa sampai berbuka. Bahkan ada doa khusus yang disampaikan oleh Nabi kepada Aisyah manakala beliau bermunajat di malam hari, yaitu menghidupkan malam-malam Ramadan. Doanya, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pada doa ini di malam-malam terakhir, di mana puncak dari Ramadan adalah mendapat Lailatul Qadar. Dikatakan keikhlasannya itu teruji lebih tinggi di malam-malam terakhir. Karena kesibukan dalam tanda kutip mulai meninggi. Ya. Dalam tanda kutip, ya kesibukan dengan kue-mue, mau siap lebaran, kesibukan dengan tiket itu meninggi. Tapi saran saya, kalau tidak bisa itikaf di masjid, maka saat berkendaraan, niatkanlah itikaf. Maksudnya, jadikanlah malam-malam itu tetap beribadah. Zikir, berdoa, ya. Sepanjang perjalanan pun tetap dalam rangka, ya Allah, ini hamba melakukan perjalanan karena tugas. Mohon maaf ya Allah, hamba tidak bisa itikaf di masjid. Maka di malam itu kita jalankan kebaikan. Oh, ada yang kesulitan kita bantu. Ada yang memang membutuhkan, kita bantu pula. Bahkan kita tidak pernah berhenti, ya. Kalau tidak mungkin dilafalkan, kita dengarkan kaset gitu ya, lantunan ayat-ayat Al-Quran. Supaya malam itu kita dinilai sedang beribadah. Dan kalau malam itu dinilai beribadah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Banyak yang mengatakan ya bahwa iktikaf itu salah satu sarana. Tapi siapapun layak mendapat Lailatul Qadar, slide terakhir. Siapapun. Sekarang kalau ibu-ibu sedang ya tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Apakah gugur dan tidak dapat Lailatul Qadar? Dapat. Ya itu dia beramal yang dibolehkan oleh Allah. Puasa kan nggak boleh, sholat nggak boleh, itikaf di masjid nggak boleh. Ia nyiapkan sahurnya, bukanya, ia mengingatkan anak-anaknya, ia bangunin, macam-macam. Banyak sekali yang bisa dilakukan. Ia berdoa, ia berzikir, nggak bisa baca Quran di mushaf, ia baca terjemah, banyak sekali. Karenanya inilah puncak dari keikhlasan dan kesungguhan kita dalam beribadah yang nanti relasinya adalah dengan tugas kita sehari-hari agar nilai dari malam-malam terakhir itu lebih baik dari 1000 bulan.
Jangan-jangan ketika kita melaksanakan tugas, tapi betul-betul menjaga kebaikan, maka kita nilainya malam itu bertugas lebih baik dari 1000 bulan. Karena tidak dibatasi oleh Allah. Kalau dibatasi, bagaimana mereka yang sakit di rumah sakit? Nggak dapat dong Lailatul Qadar. Yang di masjid tidur-tiduran aja. Yang di masjid tidur-tiduran, yang di rumah sakit ini berdoa, munajat, ya, dan mereka ikhlas dengan ujian Allah yang namanya sakit. Sehingga kita sangat yakin dimanapun dan apapun yang kita lakukan, tentu yang berkesempatan ya etika, yang tidak ada tugas ya etika. Ya. Kenapa? Karena itulah yang Allah alokasikan waktunya. Yang ada tugas, yang sakit, yang sedang dalam keadaan uzur, berarti Allah sedang memberikan pengecualian. Pengecualiannya tidak menutup pintu-pintu mendapatkan Lailatul Qadar. Maka inilah puncaknya. Nabi kan menyebutnya kalau malam-malam terakhir kencangkan ikat pinggang, menghidupkan malam-malam, enggak disebut apa yang dihidupkan. Tentu ibadah amal soleh. Dan membangunkan sanak keluarganya, sahabatnya, dan teman-temannya. Sehingga insya Allah Ramadan 1444 Hijriah ini kita jadikan momentum untuk kita meningkatkan lagi, mengakselerasi keikhlasan kita di dalam berbakti dan semangat kita di dalam mengabdi. Karena bagi kita Ramadan ini bukan hanya ibadah mahdhah yang ditingkatkan, tapi ibadah sosial. Termasuk juga tugas-tugas kita, karena nawaitu kita adalah beribadah di sisi Allah. Mudah-mudahan kita mampu mengamalkan semua tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah sesuai dengan bidang kita masing-masing. Dan yakinlah Bapak Ibu bahwa bidang-bidang kita, profesi kita adalah takdir dari Allah. Kita syukuri dan kita jalankan kesyukuran itu melalui kebaikan kita, melalui kesungguhan kita, melalui keikhlasan kita dimanapun. Dan sebagai apapun, yakinlah itulah alokasi pengabdian yang Allah berikan. Karena memang syu'uba wa qabaila, memang Allah cipta kita berbeda-beda. Kalau satu pekerjaan saja nanti ujiannya berbeda. Tapi ternyata dari seluruh hamba-hamba Allah beragamlah, kita dicipta bahasa beragam, suku beragam, termasuk profesi dan amal serta tugas-tugas kita. Insya Allah semuanya dimudahkan oleh Allah, dilancarkan oleh Allah, dijauhkan dari fitnah dan godaan, sehingga kita layak meraih la'allakum tattaqun, sekaligus puncaknya kita, amal kita Allah lipat gandakan lebih baik dari kita beramal beribadah selama 1000 bulan lebih. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu apa yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, ya, dalam rangka kita menyambut bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada khilaf, beberapa gangguan teknis tadi, ya, insya Allah tidak mengurangi ya khidmat kita dalam acara dan majelis yang sangat mulia menyambut Ramadan. Terima kasih Bapak Kepala dan seluruh pimpinan, serta Bapak Ibu keluarga besar BCC Morowali dan sekitarnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ipin Upin pergi ke sawah. Terima kasih dan insya Allah kita berjumpa di lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Atabik Lutfi yang telah menyampaikan tausiahnya yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita menyambut datangnya bulan Ramadan kali ini. Baiklah Bapak dan Ibu, mengingat keterbatasan waktu, kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ustadz Atabik Lutfi untuk dapat mengaktifkan kamera, kemudian menggunakan fitur raise hand, ataupun yang ada di aula bisa langsung mengangkat tangannya. Pertama, pada sesi pertama akan kami batasi terlebih dahulu untuk 2 pertanyaan. Apabila nanti waktunya masih cukup, kami akan persilahkan pertanyaan selanjutnya. Di aula sudah terlihat ada peserta yang ingin menanyakan. Sangat antusias sekali sepertinya dari tadi menyimak. Alhamdulillah. Siap, kami persilahkan kepada Bapak Rafiul Arif untuk menyampaikan persoalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz telah memberikan ujangan kepada kami. Baik itu ujangan
dunia maupun akhirat, apalagi ini mau menjelang 1 minggu lagi kita insya Allah semoga kita semua akan dipertemukan dengan bulan suci Ramadan ke depannya. Amin. Tema yang sangat menarik tadi ditampilkan terkait dengan bagaimana cara kita meningkatkan keikhlasan kita untuk berbakti dan meningkatkan semangat kita untuk mengabdi. Dalam proses peningkatan ini, Pak Ustadz, saya masih ada di posisi berusaha juga untuk meningkatkan, Ustadz. Dalam tingkatan ini itu saya masih dirintangi beberapa dilema yang mana niat nawaitu atau nawaitu untuk beribadah itu masih belum bisa saya tentukan prioritasnya, Ustadz. Jadi mohon izin Ustadz, kira-kira jika dalam posisi-posisi tertentu, kebetulan saya posisi selaku bendahara pengeluaran, Ustadz, kadang pekerjaan saya itu bersisipan dengan waktu sholat. Jadi dalam artian utamanya sholat asar, Ustadz. Kalau semisal saya utamakan pembayaran hak-hak pegawai, Ustadz, saya kemungkinan tidak bisa sholat asar tepat waktu. Awal waktu, tidak bisa sholat asar di awal waktu, mungkin setelah pembayaran saya baru bisa sholat. Itu kira-kira prioritas mana yang saya utamakan, Ustadz, terkait dengan itu. Ataupun mungkin dalam forum rapat, pimpinan lagi menjalankan rapat, kemudian ada panggilan ataupun azan, itu sebaiknya dihentikan dulu forumnya, atau untuk sholat, atau tetap dilanjutkan, karena kita mengingat untuk bekerja pun ibadah dan sholat di awal waktu juga, tepat waktu juga ibadah gitu. Jadi itu seperti apa? Karena kaitannya juga dengan makna soleh itu seperti apa, Ustadz, sebenarnya. Kita sama-sama menjalankan ibadah dengan proporsi pekerjaan kita masing-masing. Jadi kita sudah merasa diri kita setelah melaksanakan itu, kita merasa sudah sebagai manusia yang soleh. Tapi karena kita masih belum tahu prioritas mana pekerjaan ataupun ibadah kita yang akan kita jalankan, akhirnya kita dalam posisi dilema sendiri. Mohon izin petunjuk, Ustadz, kira-kira dari pertanyaan-pertanyaan saya itu jawabannya seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya Mbak Yoga ya. Siapa? Silakan Ustadz. Mohon maaf Bapak saya MC-nya menjawab. belum tahu namanya. Pak Rofiul Arif tadi ya yang bertanya. Baik Pak, terima kasih. Pertanyaan beliau itu ya mungkin juga pertanyaan kita semua, termasuk saya juga. Ya kesibukan kadang-kadang ya Pak. Ya ngajar kadang-kadang sudah waktunya azan gitu ya. Ini sedikit saya ikut dulu pengajian di Masjid Nabawi ya, ada forum-forum para masyayikh gitu ya. Nah beliau mengatakan bahwa prioritas itu ada 3 skalanya atau ketetapan atau untuk membaca skala prioritas ada 3 urutan. Yang pertama adalah prioritas berdasarkan waktu. Ya, waktu itu yang menjadikan amal apa yang lebih prioritas. Kata beliau, tholabul ilmi itu lebih tinggi nilainya dari sholat sunnah. Jadi kalau sudah masuk Isya, itu beliau masih melanjutkan setelah azan ya, dengarkan azan karena itu perintah Nabi, baru kemudian beliau lanjutkan itu taklimnya sedikit. Karena jeda antara azan iqomah kan lama ya, 15 menit biasanya. Nah itu bro masih lanjutkan kalau ada yang bertanya atau ada yang masih belum selesai kajiannya. Kalau udah selesai berarti ini. Kata beliau tholabul ilmi lebih tinggi nilainya daripada sholat sunnah. Bahkan ada Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, aku membaca salah satu bab dari kitab Allah lebih aku cintai dari itikaf di Masjid Nabawi 1 bulan, bayangkan. Itikaf 1 bulan, ya ibadah mahdoh itu tinggi. Tetapi karena skala waktu, maka bisa jadi ya ibadah yang bernama ilmu, tugas-tugas kita itu lebih utama. Itulah parameter awal. Parameter kedua adalah keadaan. Masing-masing kita tidak bisa menentukan skala prioritas yang sama. Ibu beda, bapak beda, anak beda. Dosen beda, pegawai beda. Kenapa? Karena keadaan, kata Imam Nawawi, juga mempengaruhi. Ya, orang yang keadaannya A berbeda skala prioritasnya. Jika itu amat sangat mendesak keadaannya, maka tidak ada masalah dilanjut. Asal jangan sampai ya kehabisan waktu lah. Itu berarti kita berlebih-lebihan. Ya, karena sholat itu 2 hadisnya. Ada di awal waktu, ada sholat fi waktiha, di waktunya. Nah,
Yang dikatakan wailun lil musallin itu menunda-nunda sampai berakhir atau hampir berakhir waktu. Itu tentu kita hindari. Maka keadaan itu juga akan menentukan skala prioritas. Orang sakit beda dengan orang yang sehat. Orang yang sibuk beda dengan orang yang lapang. Tapi yang lapang jangan beralasan sibuk gitu. Orang nggak ada rapat ikut rapat-rapat. Ya sudahlah, dia memang lapang. Ya, DKM masjid mestinya. Tentu karena statusnya sebagai DKM masjid, ya dia mohon izin Pak, kami harus azan. Nah, itu kan dia memang statusnya sebagai DKM atau azan ya Pak Andi. Jangan sampai Pak Andi juga akhirnya nggak ada yang azan kan begitu. Tentu dimaklumin karena keadaan. Itu skala yang kedua. Skala yang ketiga adalah kebutuhan. Jadi prioritas aulawiyah itu ditentukan oleh kebutuhan. Kalau kebutuhan terhadap sesuatu itu tinggi, ya sebagaimana tadi melayani agar sesuai dengan sabda Nabi, berilah sebelum kering keringatnya, berilah upah itu sebelum kering keringatnya. Alhamdulillah Bapak Ibu nggak berkeringat ya. Ya artinya maksudnya sebelum waktunya itu juga bagus. Maka skala kebutuhan ini penting. Untuk itu Nabi mengatakan kalau makanan sudah tersaji, kalau sudah tersaji ya, jangan setiap mau sholat disajikannya jelang-jelang sholat. Nah itu lain, itu namanya pakai rencana. Tersaji itu nggak pakai rencana. Ya kita datang bertamu, ya ternyata prediksinya jam 10 nyampe, ternyata jam 11.45 sudah azan. Ya udah makan dulu, karena sudah terhidangkan. Ya, itu kan di luar dari kemampuan kita. Kita prediksi jam 11 gitu nyampe, sehingga ya bisa ngobrol-ngobrol, makan. Ternyata zuhur kita nyampe, makanan sudah tersaji. Ya memang begitu. Kata Nabi, jangan sholat dengan menahan hajat, yaitu buang air kecil atau buang air besar. Kenapa? Nanti tidak khusyuk ibadahnya. Itu menjadi catatan bahwa insya Allah kita ingin ya semuanya dipenuhi dengan baik karena ada pertembungan antara yang satu kegiatan yang baik dengan kegiatan yang lain. Maka saya setuju dengan Pak Rif'ah tadi, Rif'atul Arif ya, bahwa kita harus menentukan skala prioritas bagaimana waktu yang akan menjadikan parameter waktunya itu waktu apa. Yang kedua adalah keadaan dan yang ketiga adalah kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Sebagaimana seorang anak harus pulang kampung pada dia itikaf, orang tuanya yang manggil, maka manggil, memenuhi panggilan orang tua. Ya, untuk datang karena mungkin ada kebutuhan mendesak atau ada sakit yang tidak boleh ditinggal, kalau tidak mungkin akan kehilangan, tidak bertemu dengan keluarganya, maka memenuhi undangan keluarga, kata Imam Ghazali, lebih utama dari sholat sunnah. Nah, dari itikaf juga sunnah. Itulah parameter-parameter yang diajukan oleh para ulama. Tapi sekali lagi prioritas kita itu berbeda ya. Pak Rif'ah beda dengan Bu ini, semuanya. Karena kitalah yang mengetahui masing-masing kita. Tapi tiga hal itulah yang mudah-mudahan menjadi catatan kita bersama. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Pak, terima kasih. Luar biasa sekali jawaban yang telah disampaikan oleh Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz telah menjawab pertanyaan dari Bang Fiul. Kemudian kepada Bapak dan Ibu yang berkenan untuk menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan untuk mengaktifkan fitur raise hand. Boleh Mbak Dona, Ustadz? Siap. Pak Ruby, kami persilahkan Pak Ruby Ini untuk menyampaikan walaupun pertanyaan. penyelenggara tapi banyak hal yang ini juga sih. Apa? Silakan Pak. Baik. Ya, apa entar? Terima kasih atas penjelasannya, luar biasa untuk menyemangati kami ya selama khususnya menghadapi bulan Ramadan. Tapi tantangan sekarang ini ya tidak hanya bulan Ramadan tapi banyak berseliweran ya kalimat-kalimat yang notabene diambil juga dari bahasa-bahasa tadi seperti semacam Abu Nuwas tadi ya. Artinya hal-hal yang dipelintir begitu ya bahasanya dan juga men-challenge kita begitu. Seperti ngapain puasa ataupun sholat yang luar biasa, ibadah yang luar biasa, karena masuk surga itu prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Seorang PSK pun hanya dengan memberikan minum ya kepada anjing di akhir hayatnya bisa masuk surga gitu. Ataupun kalau memang masih levelnya sholat itu mencari kepuasan, apa Bapak bedanya mohon maaf dengan BAB karena
membuang beban begitu kan, setelah selesai puas gitu. Itu mah levelnya masih jauhnya. Hal-hal seperti itu yang banyak berseliweran sekarang sehingga, kita dihinggapi bagi kita, lebih ke, ibadah ini meningkatkan ibadah ini menjadi sesuatu yang, itu mah antara Allah dan saya sajalah. Allah Maha tahu begitu. Jadi, semangatnya tuh agak kurang dengan berseliwerannya kalimat-kalimat yang notabene seperti itu tadi. Mungkin, boleh, penguatnya bagi kami semua. Terima kasih Tad. Baik, terima kasih Pak Kepala ya. Masya Allah. Beliau ikut ya menambah lagi beberapa catatan-catatan penting ya yang tentu ya, kondisional sekali beliau dan kita Bapak Ibu yang lebih mengetahui. Tapi begini, memang dalam godaan itu ada dibagi dua. Ada godaan syubhat dan ada godaan syahwat. Nah, kalau ditimbang-timbang, godaan syubhat itu lebih tinggi. Sebagaimana tadi yang berseliweran. Ya, ada dalam hadis yang membunuh 100 nyawa ada juga masuk surga. Yang ngasih minum juga masuk surga. Kita katakan hadis itu ada temanya. Ya, tidak bisa itu digeneralisir. Nah, karenanya ada ilmu namanya ilmu ya tafsir maudhu'i atau hadis maudhu'i. Jadi temanya itu bukan tentang surga karena memberi makan atau minum air anjing kehausan. Tapi temanya itu luasnya ampunan Allah. Itu temanya. Karena ada hadis yang lain. Kamu masuk surga pakai apa kata Nabi? Ya, kamu nggak puasa, nggak sholat, nggak ini. Apa yang kamu ingin andalkan dari ibadahmu untuk surgamu? Nah, itu juga banyak. Bahkan ada sahabat yang memaksakan diri sampai beribadah gitu ya. Bahkan seorang yang buta, Ibnu Umi Maktub, ya makanya penting untuk memahami hadis dari berbagai hadis-hadis yang ada. Nah, biasanya kalau satu hadis saja cenderung kita tidak tidak objektif gitu ya. Makanya Al-Quran kan satu kesatuan, hadis itu satu kesatuan. Nah, temanya itu tema apa? Memang temanya luasnya ampunan Allah. Tapi tema beramal banyak sekali. Seorang yang buta, Ibnu Umi Maktub, pernah minta ya keringanan dari Nabi. Nabi, aku ini buta. Izinkan diberikan keringanan untuk tidak sholat di masjid, kata dia. Kan aku sulit ke sana. Dengan bahasa bijak Nabi mengatakan, atas ma'unida, kamu masih dengar nggak suara azan? Ini tidak ada, ini ada, kan bahasanya bijak sekali. Oh, aku dengar ya Nabi. Kalau dengar, kamu cari cara. Insya Allah ada temanmu membantu. Kalau untuk membawa ke masjid, aku juga siap. Temanmu juga siap. Artinya, di situ juga menjadi amal yang sangat tinggi sekali. Apakah Nabi itu tidak sibuk? Nabi itu super sibuk dengan keluarganya, dengan tetangganya, sahabatnya, masyarakatnya. Tapi beliau juga sangat super dalam menunjukkan kesungguhan ibadahnya. Ya, karenanya tadi di awal memang tidak ada dikotomi, tidak berarti kita memilah-milah atau memilih-milih. Apalagi memilih yang kayaknya sesuai sama saya inilah, yang ini enggak. Ada juga yang mengatakan yang penting kan hatinya. Ya, nanti khawatir masuk surganya hatinya aja. Bagi kita semuanya penting. Ya, ibadah fisik penting, ibadah madha penting, ibadah sosial penting, ibadah harta penting. Maka tidak ada orang yang sempurna beribadah beramal soleh sampai dia menghadap Allah. Selama dia masih hidup belum sempurna, termasuk kita, termasuk saya. Nabi pun begitu. Selama belum menghadap Allah, belum sempurna. Selesai kita menghadap Allah, berarti itulah kemampuan kita yang ada. Karena tadi yang membunuh 100 nyawa itu meninggal. Itu beliau kalau nggak meninggal kayaknya udah mungkin lebih top dari kita. Sama dengan Umar. Ia bertobat kan awalnya memang begitu. Tapi setelah pertobatannya kan meningkat. Amalnya di atas rata-rata kita. Jadi jangan berhenti pada kata dia ngasih anjing kehausan. Itu bagus. Iya, memang itu amal ibadah. Tapi setelah itu kan dia meninggal. Tidak berapa lama. Seandainya dia dihidupkan lama, tentu dia akan meninggal perbuatan nistanya dan dia akan menjadi wanita yang solehah. Nah, itu yang tidak disebut dalam hadisnya. Karena temanya adalah luasnya ampunan Allah. Membunuh 100 nyawa kalau sungguh-sungguh Allah ampuni. Bayangkan itu. Ya, dengan hanya beramal dikit Allah berikan ampunan. Jadi ampunan Allah sangat luas, apalagi di bulan Ramadan. Tapi syubhat yang ada, ya hal-hal yang kadang-kadang mengurangi semangat,
tentu kita katakan banyak hadis yang lain, banyak contoh dari Nabi dan para sahabat, bukan berkurang ibadahnya, aktivitas di Ramadan semakin meninggi. Bahkan sampai dikatakan ini bicara aktivitas, umroh di Ramadan itu lebih tinggi nilainya, seperti haji bersama Nabi. Itu kan untuk memacu, oh iya, bukan berarti mengendur, tapi meningkat. Lihat, masjid penuh, kemudian orang berinfak sodako melonjak, orang bekerja juga demikian, apalagi petugas-petugas zakat, amil. Wah, itu bisa nggak tidur itu ya. Pengalaman soalnya. Itu di kampung kalau sudah ini ya udah. Makanya kita himbau kan segeralah zakat fitrahnya, jangan last minute. Ya, makanya pemerintah Basas menghimbau kan ya awal-awal Ramadan boleh. Karena kalau semuanya akhir itu ya petugas nggak bisa pulang kampung dia. Karena amanah masyarakat ini besar. Kalau tidak tunaikan kan masalahnya waktunya sangat terbatas zakat fitrah itu. Maka disitulah ada ijtihad ya supaya kita mengawalkan agar petugas juga punya haknya untuk bersama keluarganya. Jangan sampai petugas itu kasihan ya mikirin uang umat, pada dia punya hak. Disitulah kenapa ada ijtihad bahwa boleh menunaikan zakat di awal-awal Ramadan supaya akhir Ramadan semuanya dapat menyelesaikannya dan beridul fitri bersama keluarga, handai tolan dan sebagainya. Itu Pak Kepala, wallahu a'lam. Terima kasih. Ya, syukran Tad. Nah, dan satu lagi tadi soal apa? Saya terima kasih ibadah dikasih clue ya. Ibadah itikaf di kendaraan gitu ya. Karena culture kita ini memang kami lah khususnya di yang dari jauh dari home base ini biasanya bergeraknya itu pas waktu-waktu itikaf 10 hari terakhir ini pada mudik begitu ya. Dan mudiknya mungkin bisa 2 hari gitu dalam perjalanan yang notabene menjadi clue tersendiri bahwa jangan sampai kendor begitu ya. Di 10 malam terakhir walaupun dalam kondisi mudik begitu ya, Tad? Syukran Tad, tadi pengembangan ataupun, penambahan pemahaman bagi kita, penyemangat. Makasih, Tad. Baik, insya Allah. Siap, Kalau terima ada satu kasih. lagi ya, Mbak. Siap, baiklah, menuju ini lokasi yang masih ada lain. sekitar 6 menit lagi menuju pukul 11 WITA. Kepada Bapak dan Ibu yang kiranya masih ada pertanyaan, kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan juga. Oh, sudah ada yang raise hand. Dari Bapak Andi, kami persilahkan. Namakan yuk. Tinggal 5 menit lagi ya ini MC ya. Ini inline dengan tema puasa aja, yang ringan-ringan saja. Baik. Meminta pengalaman, sharing pengalaman terkait dengan kita kan kayaknya tiap tahun ya sudah mungkin yang sampai 20 kali, 30 kali mengalami bulan puasa atau bulan Ramadan. Kita ibaratkan seperti kita masuki bulan perlombaan ya. Di awal-awal di mana-mana pastinya kan seolah-olah kita sedang dihadapkan dengan lomba lari. Dari yang tadinya duduk, jalan santai, tiba-tiba disuruh lari. Dan langsung berlari semua. Langsung gegap gempita di awal Ramadan, yang mana pada pertengahan bahkan mungkin hanya sepertiga di awal sudah kehabisan nafas. Sudah nggak ada energi lagi untuk seolah-olah melupakan bulan perlombaan itu sendiri. Yang itu sebenarnya kan kebalik harusnya ya. Harusnya kan di akhir kita sprint, di awal kita tetap berlari tapi tidak ngebut di akhir. Kalau terkait masalah dalil, masalah pahala maupun masalah-masalah yang lainnya kan sepertinya sudah paham semua bahwa memang 10 hari terakhir itu adalah 10 hari yang utama. Nah, pengalaman Ustadz mungkin pernah kuliah di luar negeri atau mungkin pernah safari Ramadan di mana-mana. Itu ada nggak sih suatu program dari pemerintah maupun dari majelis ulama setempat yang membalik budaya masyarakat. Di awal semangat, di akhir tambah semangat. Misalkan ada program-program tertentu, ataupun juga ada trik-trik dan kiat-kiat dari masing-masing mungkin entah pemerintah maupun dari masjidnya lah. Sehingga yang tadinya kita salah memahami lari di awal, akhirnya duduk-duduk di akhir, santai di akhir, dibalik.
Di awal lari, di akhir tambah sprint gitu, Ustaz. Jazakallah, Ustaz. Baik, Pak Andi ya. Ya, memang manajemen ibadah itu penting. Banyak yang memahami ibadah tanpa manajemen. Pada ibadah itu ada manajemennya. Sholat ada manajemennya supaya bagus. Puasa apalagi 30 hari kalau tidak pakai manajemen itu berat. Manajemen waktu, manajemen tadi skala prioritas dan sebagainya ya. Termasuk dalam berhaji kalau tidak pakai manajemen itu berat. Bahkan dianggap tidak mendapat apa-apa, hanya rutin. Orang toab, padahal harus manajemen. Toab sekarang biasanya penuh, nanti misalnya. Itu kan dalam skala ini kita bisa lakukan. Makanya sebetulnya pengalamannya bahwa kita pertama memang meyakinkan diri kita bahwa puncak dari Ramadan itu memang berada di akhir. Sebagaimana orang ketika berada di akhir memang godaannya besar. Termasuk godaan maaf, persiapan mudik, kue muye. Padahal itu bisa diinisiasi. Yaitu persiapannya kan boleh diawalkan. Makanya istiadat para ulama tadi misalnya zakat fitrah boleh di awal Ramadan. Itu sebenarnya mengantisipasi agar orang tidak sibuk dengan hal-hal yang notabene bisa diselesaikan di awal. Persiapan kue mueh dengan teknologi sekarang sebetulnya mudah. Ya udah pesen tapi nanti dikirimnya pada jelang-jelang akhir kan bisa. Jadi sebetulnya banyak ya. Kalau kita pengalaman dulu dengan teman-teman ya saling mengingatkan tadi dengan grup WhatsApp gitu ya, grup media sosial bahwa Ramadan itu puncaknya di akhir loh. Sayang kalau kita tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Dalam tanda kutip berarti khawatir sia-sia awal-awal itu. Nah, kalau ada hal-hal yang mendesak kan bisa diselesaikan lebih awal. Strategi ya atau manajemen itu. Atau juga teman-teman biasanya kalau kami di kampus itu ya memberikan reward yang besar di akhir-akhir. Kayak kita dalam acara itu kan nanti absennya di akhir gitu ya. Hadiah itu di akhir karena kalau di awal ya tahu sendirilah habis ngambil hadiah, ngambil makanan pulang gitu ya. Kita juga begitu. Jadi nanti yang sampai akhir itu rewardnya tinggi. Dan memang tentu kalau budaya ini memang tidak bisa, bukan wilayah kita ya budaya ini ya. Sebetulnya ada plus dan minus. Tapi kalau tidak mendesak, sebetulnya orang kampung juga memahami. Hanya seolah-olah gitu ya. Kalau tidak lebaran di kampung itu tidak afdol. Padahal lebaran afdol itu ya di masjid kan gitu. Di lapangan lah dalam jumlah yang besar. Afdol kan kalau bicara afdol. Tapi hal-hal itu memang menguji kesungguhan kita dalam beribadah. Maka manajemen atau strategi kita selesaikan di awal apapun tugas-tugas kita sehingga nanti di akhir itu ya tugas-tugas ringan lah kalau dalam tanda kutip. Yang kedua kita tetap ya menjaga stabilitas itu bersama teman, rekan, sahabat. Kalau satu kantor kan enak. Kemudian jangan lupa reward itu kita berikan di akhir-akhir. Ya kami biasanya dulu begitu ya. Di akhir kita tingkatkan lagi rewardnya ya. Ya misalnya kita siapkan makanannya lebih bagus, lebih nyaman gitu kan. Anak-anak suka. Saya bawa itikaf anak-anak itu suka. Kenapa? Karena banyak yang jualan. Karena banyak anak-anak. Ya, mereka tentu tidak hanya dalam tanda kutip. Ya kalau kita kan ya persilahkanlah mereka asal tidak berlebih-lebihan. Tapi itu kan juga kita menetapkan tempatnya di mana, lokasi kondusif, waktunya yang lebih memungkinkan. Itu strategi-strategi yang bisa kita jalankan sehingga pada akhirnya ya yang kita harapkan semua dan itu diingatkan oleh Allah, maka ayat terakhir adalah itikaf. Al-Baqarah 187 wala tubasyiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Meskipun kalau tadi skala prioritas itu tidak bisa dibantah, hanya bagi yang keadaannya memungkinkan, strateginya adalah menyiapkan di awal berbagai hal, kebutuhan-kebutuhan materi, non materi, sehingga pada saat akhir kita sudah leluasa lagi, plong gitu ya, lapang, tidak ada lagi yang mengganjal dari tugas-tugas kewajiban, karena kalau tidak boleh juga kita menafikan tugas dan kewajiban yang itu mendesak, dibutuhkan oleh masyarakat lebih luas daripada kepentingan individu. Ini ada kepentingan individu, tapi ada kepentingan kolektif. Ya, itu kan harus kita siasatilah strateginya. Karena kepentingan kolektif itu lebih tinggi nilainya daripada kepentingan individu. Sehingga kita siapkan kepentingan individu lebih awal, sehingga nanti pada akhirnya insya Allah kita lebih maksimal. Itu Pak Andi catatannya. Terima kasih. Bapak Ibu semuanya mohon maaf ini sudah pukul 10 di waktu Indonesia bagian Barat.
dan di Wita pukul 11.00. Saya kembalikan ke MC. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada Bapak Ustadz yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Sebenarnya saya pun juga mau nanya nih, cuman karena waktunya udah mepet, jadi mungkin cukup kita akhiri di sini. Semoga lain kali, lain waktu kita dapat berjumpa lagi. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah berpartisipasi dalam majelis kita siang hari ini, pagi hingga siang hari ini. Semoga apa yang kita bahas dapat membawa manfaat bagi kita. Kami ucapkan selamat siang. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara hari ini terdapat kekurangan dari kami selaku penyelenggara. Saya Reka Dona Safita Nugraini, mohon maaf mewakili rekan-rekan yang bertugas apabila masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan. Baiklah Bapak dan Ibu, berakhirlah acara kita hari ini. Marilah kita menutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara siang hari ini akan saya tutup dengan pantun karena sudah dibuka dengan pantun juga. Beli besi di pasar Bungku. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya dibeli di pasar Bungku ini. Makasih Tad. Ya, Sama-sama. sehat-sehat Mohon maaf Pak selalu. Kepala, Bapak Ibu Ya, semuanya izin mohon Live doanya dari buat link kami ini. semua di Kementerian Sehat-sehat, Keuangan sukses selalu, umumnya. barokah, amin. Ya, khususnya di kami di Bea Cukai Morowali. Makasih Tad. Amin, amin insyaallah. Ya. Silakan Tad, sesuaikan. Terima kasih teman-teman sekalian, Bapak Ibu, Bu Marlin, Pak Heri, dan semuanya lah. Di Sulteng dan juga di Sulawesi, Jakarta, Batam, sampai hadir ini luar biasa. Ini rekan-rekan Pak Lukman kayaknya. Bogor Ustaz. Dan ada Bogor juga. Bogor juga, alhamdulillah. Masih silaturahimnya. Cukup di online saja, nggak usah ke Morowali. Ya. Cukup Pak Andi. Ya silakan teman-teman di close mungkin ya. Bu Marlin, makasih. Izin live semuanya. Ya, Terima oke. kasih banyak. Pak tadi, makasih Pak tadi. Makasih Pak Rupi, dia Ya. udah diundang. Amin, alhamdulillah. Siap. Terima kasih Pak Lukman. Oke, silakan Pak. Izin live ya Pak. Ya, makasih Pak tadi. Oh, Pak Sasmita luar biasa. Ada juga. Jauh-jauh ini. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Oke. Sebentar lagi ruang virtual Microsoft Teams akan kami tutup dalam hitungan